warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Elisa Herawati, NIM 22021030025 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari membangun rasa percaya diri. Apa sih yang dimaksud dengan percaya diri itu? Menurut Tandewey, dalam Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis dari seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Nah, orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuannya, karena itu sering menutup diri. Jadi, istilah percaya diri dapat digarisbawahi, yaitu suatu kondisi seseorang yang menyadari kelebihan serta kekurangannya dan mampu memanajemen kelebihan dan kekurangannya dengan baik. Pada hakikatnya, manusia mempunyai rasa percaya diri. Namun, rasa percaya diri itu berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Ada yang mempunyai rasa percaya diri kurang, dan ada yang mempunyai rasa percaya diri yang lebih. Sehingga, keduanya memperlihatkan tingkah laku yang berbeda. Nah, menurut para ahli, percaya diri didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Lauster 1992, mendefinisikan kepercayaan diri diperoleh dari pengalaman hidup. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruhi oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menurut Wijaya dalam Fiftina 2011, mendefinisikan kepercayaan diri adalah kekuatan keyakinan mental seseorang atas kemampuan dan kondisi dirinya dan mempunyai pengaruh terhadap kondisi dan perkembangan kepribadian seseorang secara keseluruhan. Yang ketiga, menurut Anthony 1992, kepercayaan diri merupakan sikap pada diri seseorang yang dapat menerima kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah menurut Willis 1985. Kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain dalam sosial ataupun di sekolah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ayu Wulandari, NIM 2202103018, kelas 3A. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mempunyai rasa percaya diri. Ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri adalah orang yang percaya pada kemampuan yang dimiliki, dapat menempatkan diri sesuai keadaan di mana dia berada, mempunyai cara pandang yang positif terhadap dirinya sendiri, menyadari bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihannya. Ciri-ciri orang mempunyai kepercayaan diri rendah adalah gugup ketika mengerjakan sesuatu, kemampuan bersosialisasinya yang rendah, tidak percaya kepada kemampuannya sendiri, mudah menyerah atas kegagalan yang dihadapi, merasa dirinya mempunyai banyak kekurangan, suka menyendiri. Perkembangan percaya diri dipengaruhi oleh pola asuh dan pola pikir yang negatif. Nah, yang selanjutnya adalah apa yang membedakan antara orang yang mempunyai rasa percaya diri dan tidak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah berani tampil pede. Orang pede adalah orang yang hampir pasti memahami dirinya sendiri.
Jadi, mengerti kebutuhan dirinya, mengerti keterbatasannya, sehingga jadilah seseorang yang berani tampil beda. Tentunya dalam hal yang positif. Yang kedua adalah berani menerima tantangan. Bukankah ketika kita belum mencoba, kita belum tahu persisnya kapankah kesiapan kita? Nah, berani menerima tantangan berarti berani belajar sesuatu yang baru. Yang ketiga adalah asertif. Asertif berarti tegas, mempunyai pendapat, serta berani berkata tidak. Seseorang yang pede tentu bersikap tegas sebab ia berilmu. Ia tahu saat kapan berkata iya dan kapan saat untuk berkata tidak. Yang keempat adalah mandiri. Seseorang yang pede adalah seseorang yang mandiri. Ia percaya pada kemampuan dan kekuatan dirinya dalam mengatasi permasalahan yang lalu. Yang kelima adalah selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Reaksi positif ini misalnya dengan tetap tegas, sabar, dan tabah dalam menghadapi permasalahan hidup. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nofrita Dwi Rahmadani, NIM 2202103011, kelas 3A. Saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang yaitu ada 5. Apa saja ya? Yuk mari kita bahas. Yang pertama yaitu bentuk fisik. Bentuk fisik yang bagus dan proporsional tentu akan membuat seseorang akan merasa lebih percaya diri karena terlihat baik oleh orang lain. Yang kedua yaitu bentuk wajah. Daya tarik setiap orang tergantung pada banyak hal. Salah satunya adalah wajah. Wajah yang rupawan atau good looking membuat kepercayaan diri seseorang menjadi lebih tinggi. Yang ketiga yaitu ada status ekonomi. Status ekonomi yang menengah bisa mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Yang keempat yaitu ada pendidikan dan kemampuan. Pendidikan yang lebih baik akan memberikan kepercayaan diri pada seseorang karena memiliki ilmu yang telah dikuasai. Yang kelima atau yang terakhir yaitu keluarga. Biasanya anak yang merasa terbuang atau tersingkir dari keluarganya akan merasakan kurangnya percaya diri. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sawarifia, NIM 22021030070 dari kelas 3A. Di sini, saya akan memberitahukan teman-teman apa saja manfaat dari rasa percaya diri. Yang pertama, kita menjadi pribadi yang tahan banting. Artinya, kita memiliki keteguhan dan kestabilan dalam menghadapi tekanan atau pengaruh dari orang lain. Sehingga, kita tidak terpengaruh atau goyah dalam nilai-nilai dan prinsip diri. Yang kedua, mampu mengatasi keadaan dengan baik. Artinya, kita memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan atau situasi sulit dengan keterampilan, ketenangan, dan penyelesaian yang efektif. Yang ketiga, mengetahui kemampuan diri sendiri. Artinya, kita memiliki pemahaman yang jelas tentang kelebihan, kekurangan, keterampilan, dan potensi yang kita miliki. Hal ini juga membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih bijak, mengelola diri dengan efektif,
dan mencapai tujuan dengan lebih baik. Yang keempat, memandang semua hal secara optimis. Artinya, kita melihat situasi atau peristiwa dengan sikap yang positif, mencari solusi atau peluang di setiap tantangan, dan memfokuskan pikiran pada aspek yang baik. Yang kelima, kualitas kepribadian akan meningkat. Nah, hal ini merujuk pada perkembangan positif dalam sifat-sifat dan karakteristik individu, seperti integritas, empati, kesabaran, dan kebijaksanaan. Hal ini bisa terjadi melalui pengalaman, pembelajaran, dan kesadaran diri yang lebih dalam. Yang keenam, mampu mengontrol emosi dengan baik. Artinya, kita memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyampaikan perasaan secara tepat dalam berbagai situasi tanpa tergesa-gesa atau melebih-lebihkan respon emosional. Hal ini melibatkan kesadaran diri, regulasi emosi, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang ketujuh, hidup akan lebih sistematis. Hal ini mengacu pada pola hidup yang terorganisir dan terstruktur, di mana individu memiliki rencana, prioritas yang jelas, dan kemampuan untuk mengelola waktu serta sumber daya dengan efisien. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari rasa percaya diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Puspita, NIM 2202103019, kelas 3A. Saya akan menyampaikan tentang proses pembentukan rasa percaya diri. Nah, proses pembentukan rasa percaya diri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kepercayaan diri dimulai saat kita mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri kita ialah mengenali siapa kita dan apa hobi kita. Dan yang kedua, kesadaran diri. Pada tahap ini, kita mengingat fakta-fakta apa saja yang berhubungan dengan diri kita, dan kita mulai menyadari siapa diri kita dengan membuat daftar kelebihan dan juga kekurangan pada diri kita. Ketiga, pemahaman diri. Kita dituntut untuk menganalisa di mana kita memiliki potensi yang menonjol dan di mana bisa mengatasi kekurangan supaya kita paham kegiatan mana yang akan kita kembangkan. Keempat, integritas. Pada taraf integritas, seseorang sudah berani menunjukkan kemampuan, kelebihan, dan juga kekuatan dirinya bisa dilihat dari perilaku. Dan yang terakhir, mendapatkan kepercayaan diri. Seseorang bisa mendapatkan kepercayaan diri setelah ia mengenali dirinya, mengenali kelebihan dan juga kekurangannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arahma Ustikasari, NIM 2202103003, kelas 3A. Saya akan menyampaikan materi tentang cara membangun percaya diri. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk membangun rasa percaya diri itu? Nah, yang pertama, sering latihan dalam hal apapun. Di sini kita bisa melakukan latihan public speaking, latihan untuk tampil pede,
dan latihan memperbaiki penampilan. Yang kedua, yaitu bersikap optimis dan berpikir positif. Perlu mendatangkan pikiran yang positif dengan memfokuskan niat dalam hati dan pikiran kalau saya bisa melakukannya dengan baik, sehingga tidak menjadikan kita menjadi minder. Yang ketiga, buatlah daftar keberhasilan. Di sini kita bisa melakukan list keberhasilan. Yang keempat, jangan putus asa jika kita gagal. Yang kelima, menerima masukan dengan baik. Yang keenam, berani tampil dimanapun dalam setiap kesempatan. Di sini kita itu berani secara terbuka menyampaikan pendapat, pikiran sendiri yang kita lakukan apapun sesuai dengan minat dan bakat. Yang ketujuh, objektif menilai diri sendiri. Nah, tidak ada di dunia ini orang yang tidak sempurna dan tidak ada orang yang tidak berguna. Oleh karenanya, jujurlah menilai diri sendiri. Jangan menganggap bahwa diri kita itu tidak mampu dan bahwa orang lain itu lebih unggul dari kita. Terima kasih.